itu bang, bawah. Lihat dulu ke bawah. Sahabat, tadi kelihatan nggak? Jadi dari tadi ini ada yang layang-layang di sekitar area sini. Ini sangat luar biasa eksistensinya. Dan juga di sini masih banyak lagi sahabat. Jelas objek tadi nggak bang? Lumayan sampai. Kita akan coba memburu eksistensi benda-benda yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah mabad. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Baik sahabat, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menarik pusaka dengan benar, khususnya kepada saudara-saudara kita yang selama ini yaitu merasakan suatu kebingungan dalam hal melakukan penarikan pusaka ataupun jenis-jenis yaitu seperti lain-lainnya. Di antaranya seperti pusaka dan mustika dan benda-benda yang lainnya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang merasa kebingungan di saat melakukan suatu ekstensi itu seperti apa kita di saat mewujudkan suatu benda pusaka. Baik sedulur, oke, jadi gini, tentang kita mewujudkan suatu pusaka, yaitu terutama pertama-tama kita harus menguasai dulu dengan ilmunya, ya. Menguasai dulu dengan ilmunya, yaitu dengan tekniknya, ya. Di antaranya ketika kita sudah menguasai ilmunya, insya Allah nanti akan saya jelaskan bagaimana cara-caranya supaya kita bisa sampai berhasil, sahabat, ya. Jadi begini, untuk melakukan suatu teknik penarikan pusaka, pertama kita menguasai ilmunya. Terus kedua, kita harus menguasai tenaga dalam. Dimana dua peran tersebut itu sangat penting, ya, dalam arti pengijazahan ilmu dan teknik tenaga dalam. Teknik tenaga dalam ini sangat dibutuhkan sekali di saat kita melakukan ekstensi penarikan. Karena di saat kita penarikan, secara tidak langsung kita akan berbenturan dengan sesuatu energi gaib. Di antaranya yaitu jin-jin penunggu di antara sekitar pusaka tersebut ataupun tempat yang kita tuju. Jadi tenaga dalam itu bisa membantu energi mengalirkan keilmuan pada diri kita. Baik sahabat, jadi pertama kita coba olah pernapasan. Ya, olah pernapasan mungkin sahabat paham yang dalam dunia spiritual ataupun teknik sering menarik suatu pusaka dan sering berlatih hal seperti itu. Olah pernapasannya yaitu ketika kita mengolah pernapasan, kita tahan di bagian sekitar pusar, ya. Bisa itu di bawah pusar ataupun di bagian dada, ya. Jadi kita tahan. Nah, apa aja yang perlu kita bacakan dan apa aja yang perlu kita amalkan? Itu pertama, ketika kita sudah menarik nafas, tahan, lalu kita meradar, itu kita bacakan kalimat-kalimat amalan tertentu. Pertama, kalimat basmalah, ya. Oke, mohon maaf sahabat, ini cuacanya kita sedang hujan, ya, jadi sedikit terganggu suaranya, tapi nggak apa-apa, insya Allah. Jadi ketika kita sudah tahan di bagian perut,
dada ya, bagian dada maksudnya maaf, bagian dada ataupun buah pusar. Kita tahan, terus bacakan kalimat amalan ataupun yang pernah saya jazakan. Ini bagi saudara-saudara yang pernah saya jazakan dan juga saudara-saudara yang menggeluti di bidang sesuatu, itu keilmuan penarikan pusaka, khususnya untuk saudara-saudara kita yang punya channel penarikan pusaka. Oke, salam semuanya. Jadi begini sahabat, ketika kita membacakan suatu kalimat amalan, pertama kita baca basmalah ya. Baca basmalah itu tarik nafas, tahan di bagian dada dulu, tahan bagian dada dulu ya. Setelah tahan bagian dada, itu kemudian kita coba meradar. Nah, terkadang ketika kita meradar, orang itu bingung, bang, getarannya seperti apa? Apa bedanya antara getaran mustika dan getaran pusaka? Baik sahabat, untuk getaran mustika dan pusaka itu insya Allah sangat beda ya. Karena getarannya itu, ketika mustika getarannya itu tidak begitu kuat, hanya sebatas getarannya itu satu kali ataupun hanya hawa panas saja ya. Seperti orang apa ya, seperti orang di sini, seperti orang semutan ataupun seperti orang kesetrum, itu hanya panas. Nah, terus ketika pusaka itu beda lagi, getarannya sangat kuat sahabat. Jadi ketika pusaka getarannya kuat dan juga itu kita terasa akan bergetarnya seperti tertarik ya, dan hawa panasnya itu kadang-kadang sampai ke sini, sampai ke bagian di bawah tangan ini, hawa panasnya. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita kendalikan hawa-hawa tersebut dengan kalimat surat Al-Ikhlas. Ya, kadang-kadang ada sebagian sahabat yang bertanya, Kang, ketika narik baca apa? Kang, ketika mendeteksi itu baca apa? Itu sahabat, saya akan berbagi seperti apa pengalaman-pengalaman yang sering saya terapkan. Karena di sini peran surat Al-Ikhlas itu sangat penting. Ya. Maaf sahabat, ini ada petir ya. Jadi peran surat Al-Ikhlas ini sangat penting, yaitu diantaranya surat Al-Ikhlas bisa untuk membuat benteng pertahanan pada diri kita. Insya Allah itu kekuatan powernya sangat tinggi, dan alhamdulillah selama ini saya sering menerapkannya. Dan juga asma-asma yang lain seperti surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu juga dibaca, karena itu untuk membentengi dulu ya. Jadi kita jangan sampai tujuannya itu untuk narik pusakanya dulu, bukan seperti itu. Kita tujuannya bagaimana kita itu bisa terjaga dari serangan-serangan hal itu. Kita buat benteng dulu sahabat ya, buat benteng untuk diri kita. Supaya apa? Supaya kita itu tidak berbenturan begitu keras ataupun tidak membahayakan diri kita ya, setelah kita membaca itu. Tapi untuk mendapatkan hal itu, kita istilahnya ada istiqomah tertentu sahabat ya, yang seperti saya ajarkan tahap demi tahap ya. Itu bagaimana cara mendapatkan istilahnya itu energi. Insya Allah ketika sudah dibacakan seperti basmalah, surat Al-Ikhlas ya, An-Nas, Al-Falaq dan lainnya, itu kita nanti coba mendeteksi sahabat, setelah mendeteksi itu ketika ada getaran lembut ataupun seperti hawa dingin ya, hawa dingin seperti es ya, seperti kita es, itu tandanya ada sebagian benda di sekitar situ ya, benda yang mengandung suatu energi goib. Itu rasanya kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Tapi semua itu kita jangan terkecoh sahabat. Terkadang ketika ada benda di suatu tempat, kita terus narik. Nah, ketika kita kuat, semakin kuat getarannya, kita tarik. Terus kenapa nggak wujud? Di sini sahabat. Karena di situ manipulasi jin itu terkadang sering mengecoh kita. Ketika di sini begitu kena getarannya kuat, tapi kenapa ketika diwujudkan tidak wujud? Nah itu
itu adalah manipulasi jin. Terkadang benda tersebut ia pindahkan dengan cepat. Ia pindahkan dengan cepat. Ketika kita mengambil suatu benda, itu perasaan masih ada ya. Tapi ketika sudah menggenggam itu sangat cepat pindahnya, cepat sekali. Nah di situ kadang-kadang pindah ke bagian sebelah sana, kadang-kadang ke tempat-tempat yang lain. Kalau kita lihat jadi dengan hal itu, terkadang kita sering terkecoh sahabat ya. Kadang-kadang ada sebagian sahabat kita yang berlatih terus-terusan, Bang kenapa kok nggak wujud-wujud? Nah itu, jadi kita di sini persiapkan dulu bentengnya untuk badan kita supaya kita itu tidak mudah terkecoh ya sahabat ya. Nah ketika setelah kita bacakan semua itu, ketika ada getaran hawa panas ya sahabat, kita bacakan sambil tahan nafas, olah nafasnya, tahan. Ketika sudah tahan, terus berada, jangan dulu diambil, jangan dulu ditarik ya, karena itu akan tidak terus berada. Kita pun juga harus pandai untuk mengecoh hal itu sahabat ya. Ketika sudah berada, ini kadang-kadang kalau di sini ada pindah ke sini. Nah kita jangan langsung tarik di sini. Kita juga harus bermain ya antara tangan yang sebelah kiri ataupun kita harus mengalirkan juga energinya. Dan ini juga ketika ini berada, ini juga mengarah kemana nih? Terkadang itu suka dipindahkan dari sini ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Nanti kita akan terasa nih getaran. Ketika kita meradar, terus ini tuh kuat ya. Oke, begitu kuat. Ini juga harus kita menahan, alirkan juga dari sini. Ya. Olah pernapasannya sambil mengalirkan, yaitu olah tenaga dalam tersebut. Ya, yaitu dengan surat alitrasi. Alirkan, ketika benar berada di sini, baru kita tangkap dan kita wujudkan. Ya, kita wujudkan. Nah, terkadang ketika tidak wujud, itu jangan putus asa sahabat. Ketika tidak wujud, itu benda pindah. Nah, makanya di sini peran sebelah sini ataupun yang sebelah sini, ya, sebelah peran yang sebelah kanan. Pokoknya gini, ketika kita mendapatkan, terus kita angkat, ya. Tapi ini meradar ya. Terkadang suka pindah ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Karena yang kita tangkap itu belum tentu wujud. Ya. Karena jin itu sangat licik dan pintar manipulasi kita untuk mengalihkan suatu energi-energi yang ada di sekitar. Makanya di sini terapkan ketika sudah hawa panas, baru kita bacakan terus ya basmalah dan surat Al-Ikhlas dan sambil diolah nafasnya. Dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang pernah saya jajarkan, oke, insya Allah ikuti cara itu sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat kita bisa berhasil. Tapi alhamdulillah dengan jumlah ratusan orang selama ini, alhamdulillah sudah 60% bahkan sampai 80% yang berhasil sahabat ya, yang pernah saya ajarkan. Dan juga ketika kita itu kan sebuah mustika. Nah, bagaimana ketika pusaka? Oke, ketika pusaka kita sama radar dulu. Gimana ini? Kekuatan energinya sebelah mana? Terus ikuti sampai terus, walaupun dia kadang-kadang itu bisa merasakan energi ratusan meter sahabat, sampai 100 meter, 500 meter, bahkan sampai 1 kilo bisa lebih ya. Karena energi itu bisa kita rasakan walaupun jauh ya sahabat ya. Nah, kita sambil olah nafas, sambil meradar, olah nafasnya. Oke. Nah, sambil kita meradar, ini ikuti kemana arah itu. Kadang-kadang arah itu sudah terpecah jadi dua, kadang-kadang menghilang sekaligus. Jadi kita radar terus. Kemana ini arahnya? Ikuti. Nah, setelah diikuti dan di situ benda sudah letaknya, ketika kita mengikuti terus pas tepat di situ, maka silakan bacakan kalimat-kalimat amalan tertentu yang pernah saya ajarkan khususnya untuk saudara-saudara kita, maka bisa dihentakan dan juga bisa
kita langsung tarik. Tapi awas, ketika langsung tarik, bentengi dulu diri kita, ya, bentengi dulu diri kita, jangan sampai ketika narik kita terpental, akhirnya membahayakan diri kita, dan sahabat. Jadi terus kita walaupun dengan cara itu kita harus bersemangat sahabat ya, karena dalam belajar dunia ilmu penarikan itu sebenarnya gampang-gampang susah sahabat ya. Tidak semuanya orang itu bisa dan tidak semuanya orang itu gagal. Jadi intinya kembali lagi pada kegigihan kita dan keyakinan kita menjalani suatu keilmuan yang serius sahabat ya. Karena wajar kalau kita mempelajari sesuatu itu harus banyak tantangan ya, banyak tantangan. Insya Allah sahabat, dan di sini kekuatan dari surat-surat tersebut yang pernah saya jelaskan itu alhamdulillah banyak sekali manfaatnya sahabat ya, banyak sekali untuk diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan khususnya bagi saudara-saudara kita yang pernah saya jelaskan itu istilahnya bisa untuk dalam dunia ilmu pengobatan ya, terutama dunia ilmu pengobatan dan penjagaan. Bahkan ada sedikit pengalaman dari subscriber kita kemarin itu, ada yang memberitahu kepada saya, Kang, alhamdulillah selama ini ternyata apa yang telah dijajarkan itu terbukti. Di antaranya dia ketika waktu pulang kerja dia disedap oleh beberapa orang, bahkan sampai ada seseorang yang mengarahkan itu senjatanya kepada beliau. Dan akhirnya beliau membacakan sesuatu dengan penuh keyakinan memohon kepada Allah, dan secara ada suatu keajaiban akhirnya orang tersebut meninggalkan tanpa sebab. Jadi yang menolong itu sahabat, dia seperti orang kebingungan, akhirnya seperti orang kebingungan ya. Sampai sahabat subscriber kita ini dia berjalan dengan santai. Jadi yang menodong itu, yang merampok itu sampai kebingungan sendiri ya, seperti orang yang apa ya, seperti orang yang hilang ingatan gitu, orang bingung. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya apa yang saya ajarkan itu insya Allah akan ada manfaatnya sahabatnya, banyak manfaatnya, terutama yaitu untuk dunia dan akhirat. Karena yang selama ini dipelajari insya Allah itu adalah sesuatu dari hal-hal dunia putihnya. Jadi kita di sini harus terapkan keyakinan sahabatnya. Jadi untuk tarik pusaka kembali lagi sahabat ya pada topik yang kita bicarakan. Jadi untuk masalah penarikan pusaka itu seperti tadi, kita coba arahkan dulu kemana getarannya, tarik nafas, tahan di dada ataupun di pusar ya, di bawah pusar terutama sahabat. Bacakan kalimat-kalimat yaitu yang pernah saya jajarkan terutama pada saudara kita. Terus tarik, angkat radar. Nah ketika sudah meradar ini, itu akan ada sinyal sahabat, akan ada getaran ke kanan, ke kiri atau ke depan, bisa jadi ke belakang. Terus kita ikuti. Nah supaya getaran itu tidak terkecoh, tangan satu pun juga kita tidak diam ya, mengikuti juga kemana arahnya dan mengikuti. Terkadang kalau jauh kita meradarnya seperti ini, kalau jauh, insya Allah itu akan kena ya, akan kena getaran energinya. Nah ketika setelah kita mendapatkan titik lokasi yang kita hampiri, hawanya semakin kuat, semakin panas, silahkan pernapasan Anda hentakan. Yang itu kejadiannya kadang-kadang ada beberapa sahabat ya. Di antaranya ada pusaka yang keluar dengan sendirinya, dan juga ketika kita hentakan ada juga pusaka yang masih di area situ ya. Jadi istilahnya tidak semua pusaka itu muncul dengan sendirinya dan tidak semua pusaka itu terpendam. Jadi tergantung pusaka tersebut munculnya seperti apa ya. Jadi kita di situ kalau ketika kita hentakan itu tidak muncul,
tapi insya Allah itu pasti jatuh di sekitar. Jatuh di sekitar itu yang kita hentakan, sahabat ya. Kadang-kadang ketika kita hentakan, walaupun tidak begitu jatuh, pak, ya tidak seperti itu, tapi kita periksa sekitar area situ, insya Allah itu sudah ada yang wujud, sahabat. Cuman terkadang bisa juga wujudnya itu tertutup oleh sesuatu, ya seperti dedaunan, bisa tertutup oleh tanah, dan juga ada yang sekaligus langsung keluar, lompat ya. Dari situ, jadi kita istilahnya perlu memahami tidak semuanya itu melakukan penarikan itu tidak keluar semua, bahkan tidak terpendam semua, dan terkadang tergantung jenis-jenis usaha tersebut ingin keluarnya seperti apa ya. Dan itu insya Allah mudah-mudahan sahabat bisa paham apa yang saya sampaikan, dan insya Allah akan banyak manfaatnya, sahabat. Oh ya, untuk masalah yang pernah saya jajakan itu bisa untuk benteng diri sendiri dari kejahatan manusia dan jin ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa terselamatkan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sahabat. Oke. Nah, untuk masalah penarikan pusaka, untuk yang belum paham silahkan nanti tinggal bisa komen ataupun bisa langsung chat ke WA ya, sahabat ya. Itu ada nomor saya di situ, insya Allah, supaya nanti sahabat-sahabat itu jelas seperti apa cara-caranya. Oke, mungkin sahabat udah sedikit paham ya apa yang saya sampaikan, dan amalan-amalan yang saya jajahkan, kalimat-kalimat yang saya jajahkan, insya Allah ini ada satu lagi, yaitu pengalaman dari subscriber kita juga. Bahkan ada 3 orang yang memberitahu kepada saya tentang pengalaman pribadinya, yaitu diantaranya beliau pernah menghadapi sesuatu, konon katanya ada seseorang yang diduga itu memiliki ilmu kebal ya, tapi dia istilahnya jahat. Nah, subscriber kita ini dia kerja sebagai security, sahabat ya, kerja sebagai security, dan ada 3 orang sosok perampok tersebut membuat senjata, dan alhamdulillah dengan sendirinya si perampok tersebut itu yang diduga kebal akhirnya dia jebol juga. Karena apa? Senjata makan tuan, sahabat ya, senjata makan tuan. Jadi istilahnya orang tersebut itu kebal, tapi kenapa bisa jebol? Nah itu, jadi pengalaman subscriber itu dia bisa menjebolkan suatu orang yang memiliki ilmu kebal. Tapi mohon maaf ya, diantaranya ini khusus untuk orang-orang yang tidak baik ya. Insya Allah, karena segala suatu ilmu ketika dipakai tidak baik itu manfaatnya akan jauh, sahabat ya, akan hilang. Jadi kekuatan surat Al-Ikhlas ini ketika kita menghadapi lawan ataupun sesuatu yang tangguh seperti yang memiliki tahan pukul, kita bacakan surat Al-Ikhlas 7 kali, tiupkan ke telapak tangan kita, maka ketika kita melakukan suatu benturan, dia akan lemas dengan sendirinya. Alhamdulillah, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman subscriber kita, sahabat ya. Di antaranya ya itu yang tadi saya sampaikan. Dan untuk sahabat, masalah teknik pembelajaran ilmu tarik pusaka, mudah-mudahan bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Yaitu sekali lagi, ketika kita meradar ataupun mendeteksi suatu tempat, kepada sahabat sambil diolah napasnya ya, sambil terus membacakan suatu kalimat, terutama basmalah, sahabatnya, terutama basmalah, karena terjadi sesuatu atas izin Allah semuanya ya. Jadi kita jangan lupa terus sambil membacakan kalimat doa ya, demi keselamatan dan supaya berhasil
kita apa yang dicapai sahabat ya, mudah-mudahan. Oke sahabat, mungkin itu aja tentang penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit yang bisa diambil dan ada sedikit yang bisa diterapkan. Semoga sahabat paham dan bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang mempelajari suatu keilmuan tentang pusaka, khususnya untuk para semua ya YouTuber dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan dari kami. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. صلاة